Halo semuanya, kami dari kelompok A, kelas Apikom AB yang beranggotakan Jin, Dima, dan Ivon. Hari ini kami akan memberikan informasi kepada teman-teman sekalian mengenai ternak ikan lele yang menguntungkan. Nah, bagaimana sih caranya agar ternak ikan lele kita itu menghasilkan untung yang baik? Oke, hal ini akan aku jelasin di slide berikutnya. Oke, yang pertama adalah mulailah dengan budidaya ikan lele skala kecil. Pertimbangkan saja bagaimana teman-teman sekalian ingin menjalankan suatu bisnis. Dan dari banyaknya kasus yang kita temui, ternyata memulai bisnis dari skala kecil itu lebih baik karena akan membantu teman-teman sekalian dalam mengelola bisnis dengan mudah dan tentunya faktor-faktor kerugian yang akan muncul pun tidak terlalu banyak. Lalu, bagaimana sih cara budidaya ikan lele itu? Oke, untuk cara budidaya ikan lele nanti akan aku jelasin di slide berikutnya. Cara budidaya ikan lele yang baik dan benar. Yang pertama adalah pembuatan kolam ikan lele. Untuk budidaya ikan lele ini, ada beberapa jenis kolam yang dapat kita gunakan. Yang pertama adalah kolam terpal, kolam semen, ataupun kolam yang terbuat dari tanah. Yang kedua, memilih sumber air. Dalam budidaya ikan lele ini tentunya kita membutuhkan air yang bersih dan terbebas dari limbah apapun. Dan tak lupa tambahkan beberapa tanaman yang tumbuh di air seperti enceng gondok. Nah, fungsinya enceng gondok ini untuk menyerap racun-racun yang tidak sengaja masuk ke kolam ikan. Yang ketiga adalah pilih bibit ikan lele yang unggul. Untuk memilih ikan lele yang unggul, yang pertama, untuk ikan lele jantan itu kita harus memilih benih yang kepalanya putih, warnanya kehitaman, dan perutnya pun ramping. Untuk ikan lele betina, kita harus memilih bibit yang perutnya terlihat gemuk dibandingkan punggungnya. Lalu kepalanya berbentuk cembung. Yang keempat, menebar bibit. Cara budidaya ikan lele berikutnya adalah menebar bibit di waktu yang benar. Pilih waktu ketika lele itu tenang. Biasanya lele itu tenang di pagi hari atau di malam hari. Oh ya, sebar bibit ikan lele ini secara perlahan ya, jangan langsung banyak di waktu bersamaan. Hal ini kita lakukan untuk menghindari stres pada ikan. Yang kelima, pisahkan ikan lele. Teman-teman semua perlu memisahkan ikan lele yang telah tumbuh. Karena apa? Ketika ikan lele berusia 20 hari di kolam, ikan lele harus dipisahkan karena ada yang dewasa dan ada yang masih kecil. Jangan sampai teman-teman sekalian membuat mereka tinggal bersama karena ikan-ikan lele yang besar itu dapat melukai ikan-ikan lele yang kecil.
berhasil, dan tentu saja jika hal itu terjadi, teman-teman semua akan mendapatkan kerugian. Selanjutnya yang keenam adalah memberi pakan ikan lele. Teman-teman semua harus memberi pakan ikan lele secara teratur 3 kali sehari, pagi, siang, dan malam, dengan rentang waktu 8-10 jam. Selanjutnya, sediakan tempat khusus untuk benih baru. Hal ini dilakukan dengan tujuan jika teman-teman semua ingin memelihara lebih banyak ikan lele setelah masuk musim kawin, pasti teman-teman akan mendapatkan bibit baru ikan lele yang cukup banyak. Dan jangan didiamkan begitu saja, karena teman-teman harus memisahkan bibit-bibit tersebut ke kolam yang lebih baru. Terus yang ke-8 ada panen ikan lele. Teman-teman semua nanti dapat memanen ikan lele dalam waktu 3-4 bulan. Dan setelah panen, nanti teman-teman dapat menyebarkan benih yang baru. Pada kesempatan kali ini, saya akan melanjutkan materi yang telah dibawakan oleh teman saya. Nah, pada slide ini, saya akan membahas mengenai modal yang dibutuhkan untuk budidaya ikan lele. Langsung saja, modal yang dibutuhkan untuk mengembangbiakan ikan lele sangatlah murah. Teman-teman bisa memulainya dari modal 2 juta rupiah untuk sekali panen. Dengan modal 2 juta rupiah ini, teman-teman bisa memanen sekitar 500 kg ikan lele dalam 4 bulan ke depan, atau sekitar 2000 ikan lele. Sangat banyak bukan? Jika teman-teman ingin memasang modal lebih dari itu juga bisa. Biaya ini belum termasuk modal untuk pembuatan kolam. Namun, sebenarnya untuk pembuatan kolam pun teman-teman tidak membutuhkan banyak biaya. Biaya yang digunakan tidak melebihi 2 juta rupiah per kolamnya. Nah, supaya target modal teman-teman bisa memenuhi semua kebutuhan budidaya ini, teman-teman perlu membuat anggaran modalnya terlebih dahulu. Pada slide ini, kita akan membahas mengenai target pasar. Target pasar untuk menjual ikan lele termasuk luas. Inilah target pasar yang bisa teman-teman tentukan. Yang pertama ada perorangan. Nah, teman-teman bisa menawarkan ikan lele ke orang-orang terdekat, misalnya teman, tetangga, atau orang lain yang bersedia membeli ikan lele teman-teman. Paling bagus lagi jika teman-teman mempromosikan melalui media sosial supaya lebih banyak meraih pelanggan. Nah, yang kedua, rumah makan. Teman-teman akan mudah menemukan rumah makan atau usaha kuliner yang menjadikan ikan lele salah satu menu andalannya. Teman-teman bisa menawarkan ikan lele teman-teman ke rumah makan itu, dan teman-teman perlu melakukan negosiasi supaya rumah makan tersebut bersedia menjadikan teman-teman sebagai pemasok utama ikan lele untuk mereka. Syaratnya, teman-teman tentu harus menyediakan ikan lele yang memenuhi permintaan konsumen atau permintaan rumah makan tersebut. Selain itu, harus memastikan bahwa ikan lele yang teman-teman tawarkan mempunyai kualitas yang baik. Yang ketiga, perusahaan makanan olahan. Teman-teman juga bisa saja bekerja sama dengan perusahaan yang membuat produk makanan olahan tersebut dari ikan lele. Teman-teman bisa mencarinya di sekitar teman-teman. Misalnya, perusahaan yang menyediakan keripik yang terbuat dari ikan lele. Hasil budidaya ikan lele teman-teman akan cepat laku pada pasaran ini. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan meneruskan materi yang sudah dibawakan oleh teman saya, yaitu bagaimana cara merawat ikan lele yang dipelihara di kolam. Pasti Anda berpikir-pikir kan, ikan lele itu gimana sih bagusnya untuk merawat,
Dan tentu saja itu pasti ada faktor-faktor yang perlu kita ketahui agar ikan lele yang kita pelihara atau kita ternak itu bisa menghasilkan daging-daging yang segar dan enak untuk dikonsumsi. Yaitu Anda perlu menjaga suhu kolam dari 20 hingga 28 derajat Celcius. Kolam yang kita isi untuk ternak lele tidak perlu yang dalam-dalam, juga tidak terlalu dangkal. Bisa selutut orang dewasa. Dan kemudian air yang digunakan untuk kolam harus berisi dari limbah agar menyerap racun dalam kolam itu stabil dan menjaga supaya lele tetap aman dan tidak mudah mati. Dan untuk menyerap racunnya Anda bisa menanamkan eceng gondok ya, yang seperti belang racun tadi. Eceng gondok tuh bagus buat kolam lele agar racun-racun yang ada di dalam lele itu bisa mati atau mengurangi lah. Dan supaya air tidak keruh, Anda bisa menunggu lumut dan fitoplankton hadir di kolam dalam waktu 7 hari. Lumut-lumut dan fitoplankton itu tidak akan menjadi penghambat, malah itu baik buat kolam agar lele kita tetap sehat dan aman untuk dikonsumsi. Oke, lanjut ke slide selanjutnya. Oke teman-teman, saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Pasti teman-teman sekalian bertanya-tanya, budidaya ikan lele apakah menguntungkan? Apakah mendapatkan hasil yang memuaskan atau cuan yang lebih? Ya, bisnis ternak lele adalah salah satu bisnis yang menguntungkan dan potensial untuk dijalankan. Memulai bisnis ikan lele pun tidak membutuhkan biaya yang cukup besar ya, dan memiliki perawatan yang mudah. Kemudahan menjalankan bisnis ternak lele ini sangat cocok bagi siapapun, terutama untuk para peternak pemula. Jadi yang aman untuk pemula kalau kita tidak mempunyai background bisnis atau kita tidak pernah berjualan sebelumnya. Ternak lele ini sangat cocok untuk para pemula. Seperti ini ilustrasi keuntungan yang bisa Anda raih. Harga ikan lele lokal atau yang biasanya tersedia di Pulau Jawa, harganya dipatok mulai dari 15.000 sampai 25.000. Coba Anda hitung, jika Anda memasang harga ikan lele per kilonya adalah 15.000, dan apabila Anda berhasil menjual 500 kilo per 3 bulan dengan modal 2 juta, maka Anda bisa meraih pemasukan sebesar 7.500.000 rupiah. Cukup menguntungkan bukan? Dan perawatan ternak lele ini relatif mudah. Anda tidak perlu memberikan perlakuan khusus dalam merawat atau membudidayakan ikan lele, karena ikan lele termasuk jenis ikan yang mudah beradaptasi dengan lingkungannya, baik di kolam tanah, semen, atau terpal. Dimanapun tempat tinggalnya, ikan lele mampu bertahan hidup dan berkembang biak dengan baik. Hal ini tentu dapat meringankan pekerjaan Anda bukan? Tapi pasti kalau ada keuntungan juga ada kerugian kah? Anda harus rutin memberi mereka makan agar dapat berkembang dengan baik. Ya, yang penting Anda menjaga kolam agar tetap bersih dan sering-sering memberi makan agar ikan lele itu enak untuk dikonsumsi. Sekian dari saya, terima kasih. Oke
Oke teman-teman, terima kasih telah melihat video dan menonton video kami. Saya, Dima, Jen, dan Yvonne mengucapkan terima kasih. Maaf bila ada salah-salah kata dan menyinggung perasaan Anda. Kami mohon minta maaf dan terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami. Are you thinking is eating? Thank you for everything.